Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Aotian melangkah ke dalam formasi biduk dengan senyuman arogan. Dia tidak repot-repot berjaga-jaga sama sekali seolah-olah hanya berjalan melalui halaman yang kosong. Formasi ini sepertinya tidak berarti apa-apa di matanya. Suara membaik, tembakan berbintang menghujani, menyebabkan langit berguncang saat dia melangkah masuk. Masing-masing sinar ini mampu menembus bumi itu sendiri. Dia hanya melirik sinar yang tajam, salah satu dari mereka menekankan langsung ke kepalanya. Dia masih tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Banyak ahli menahan napas melihat ketidakpuasannya. Saat sinar ini menyentuh rambutnya, dia akhirnya bergerak. Brengsek, sinarnya gagal meskipun hanya sehelai rambut. Aotian dengan mudah menghindarinya. Para ahli tidak melihat bagaimana dia mengelak sama sekali. Tampaknya olah dia berdiri diam sepanjang waktu. Sinar ini langsung berbalik dan menuju dada sebagai sasaran baru. Aotian masih dengan mudah dan menghindarinya dengan cara yang sama menunggu mencoloknya. Berdengung, formasi itu akhirnya meletus dengan kemarahan dan menembakkan sinar yang tak terhitung banyaknya dengan cara yang rumit, membungkus jaring di langit. Siapapun akan langsung berubah menjadi saringan. Sayangnya, dalam menghadapi serangan gencar ini, Aotian masih berdiri di sana tanpa bergerak. Sinar yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan bajunya. Itu bukan karena formasinya kurang kekuatan dan kecepatan. Aotian terlalu cepat dengan kelincahan yang tiada taraf. Tampaknya masing-masing sinar penghubung ini bergerak dengan kecepatan seperti siput. Orang-orang tersentak setelah melihat ini, sangat ketakutan dengan kecepatannya yang luar biasa. Mereka berpikir bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi melawannya dalam pertarungan sebelum dipenggal. Terlalu lambat dan lemah. Aotian menghiburnya dengan jelek, bahkan tidak cepat siput. Master Sekte dan yang lainnya kesal mendengar ini tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Formasi mereka telah dikerahkan hingga batasnya namun masih belum bisa berbuat apa-apa pada Aotian, tidak heran mengapa dia mengejek mereka. Merusak, Aotian langsung mengambil tindakan dan melompat ke lokasi paling berbahaya dalam formasi. Bang! Dalam sekejap mata, ruang dan waktu seakan hancur total. Semua gambar di sini sepertinya telah berhenti, memungkinkan semua orang melihat semua detail kecilnya. Pada saat ini, Aotian menghancurkan formasi dengan gerakan berbeda sebelum menerobosnya sepenuhnya. Kerumunan bisa melihat Master Sekte dan rekan-rekannya mati-matian menghindar tetapi mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Aotian. Selanjutnya, Aotian mengangkat rahang untuk menyelesaikannya. Dia memanfaatkan waktunya dengan teknik terakhir ini, sehingga penonton dapat melihat gerakannya dengan jelas. Faktanya, itu telah melampaui batas waktu sehingga terlihat sangat lambat. Para ahli di pemeliharaan sedang mengamati 18 anak yang berada di ambang kematian akibat serangan jari ini. 18 orang itu sendiri membuka mata lebar-lebar. Mereka juga bisa melihat bencana datang dengan serangan jari yang menembus tengkorak mereka. Namun mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu menahan serangan tersebut. Ledakan, seluruh gunung berguncang seolah-olah sedang runtuh tetapi seluruhnya masih belum runtuh. Dalam sekejap mata ini, waktu berlalu dengan cepat kembali dan dikembalikan ke bentuk semula. Itu menjadi aliran yang mengalir lagi seperti biasanya. Orang-orang fokus dan dapat melihat bahwa 18 anak itu masih hidup. Orang lain telah memblokir serangan jari mereka. Itu adalah seorang lelaki tua terpelajar dengan jubah hijau dan aura murni. Ke-18 anak tersebut ditarik kembali dari ambang kematian. Mereka menjadi tenang dan segera berseru, "Guru!" Ding Yuanhou, God King Laut Besar yang tiada taranya. Seorang rekan dari generasi terakhir berteriak setelah melihat lelaki tua ini. Ding Yuanhou, iblis jenius yang paling menakjubkan di Laut Besar selama era Dao yang sulit. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya pun pernah mendengar kesukaannya. Dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi selama masa mudanya, memungkinkan dia mencapai langkah-langkah di Discover seperti Ye Jiushu. Pangeran Kekaisaran, harap tenang. Yuanhou melangkah keluar dan berkata, dia tidak memiliki aura yang menindas karena dia bersembunyi energinya. Ada sikap ilmiah dan anggun yang sulit dijelaskan dalam dirinya, seperti seorang intelektual.
Dia adalah obat bagi pikiran, seolah-olah dengan adanya dia, semuanya akan baik-baik saja bahkan jika langit sedang runtuh. Tenang, Aotian tertawa, itu tidak sulit, Ding Yuanhou. Serahkan Hailin dan naga itu, lalu aku bisa mengampuni gunungmu karena kekurang ajarannya. Jawaban ini melampaui kesombongan. Dia sama sekali tidak peduli dengan seluruh dunia. Banyak yang merasa kesal dengan tanggapan ini namun mereka memahami bahwa dia memenuhi syarat untuk menyetujui pernyataan ini. Yuanhou menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, Pangeran Kekaisaran, dia memiliki hubungan dekat dengan kita. Bagaimana kalau kamu santai sekali ini saja? Orang-orang menjadi terkejut dan bertanya-tanya tentang hubungan khusus ini. Bahkan Yuanhou pun melindunginya. Sepertinya Hailin pasti memiliki hubungan dekat dengan sekte tersebut untuk menyeret mereka ke dalam lumpur seperti ini. Ding Yuanhou, aku khawatir aku tidak bisa memberi wajah apapun saat ini. Aotian terkekeh sebagai tanggapan, saya akan melakukannya jika itu adalah orang lain selain Hailin, dia telah melawan saya berkali-kali. Jika saya memilih untuk menghindarinya sekarang, itu akan menyebabkan pengekangan yang tidak masuk akal. Yuanhou tidak menjadi marah. Dia masih tetap tenang seperti biasanya, jika Anda tidak mau berkompromi, mohon maafkan kami. Dari awal sampai akhir, nada suara Yuanhou tepat tanpa ada tanda-tanda kemarahan. Yuanhou, kamu memang mampu tetapi kamu baru mencapai ranah God King legendaris, tidak ada tandingannya denganku. Aotian tertawa keras. Semua orang terkejut dengan wahyu ini. Mereka yang tidak mendapat informasi tidak tahu apapun tentang dunia ini. Hanya orang-orang besar dari generasi sebelumnya yang menyadarinya. Itu luar biasa. Ding Yuanhou sebenarnya adalah God King legendaris sekarang. God King yang lebih tua terkejut, itulah iblis jenius nomor 1 Anda. Pangeran Kekaisaran, kamu terlalu baik. Dao saya menjelaskan dengan banyak kekurangan. Saya baru saja melihat celah, tidak bisa dianggap sebagai God King legendaris. Dibandingkan dengan saudara Ye yang merupakan God King legendaris sejati, aku terlalu kekurangan. Yuanhou menjawab dengan sikap dingin. Hatinya tidak terlalu rendah karena dia baru mampu memahami dunia ini dalam beberapa tahun terakhir. Memang benar ini hanyalah permulaan. Faktanya, ini sama sekali tidak mudah baginya. Gunung Qingcheng bukanlah garis keturunan-keturunan. Oleh karena itu, Grand Dao-nya kurang dalam hal ini sehingga dia tidak menganggap dirinya sebagai God King legendaris. Meski begitu, orang-orang tetap saja tercengang. Yuanhou lahir di era Dao sulit selain berasal dari sekte yang lebih lemah. Prestasi ini sudah cukup luar biasa. Bahkan bisa dikatakan jika dia lahir di era yang makmur, dia bisa saja menjadi kaisar penyerang saat ini. Aku tidak peduli apakah kamu seorang God King legendaris atau bukan. Aotian terkekeh, karena gunungmu berani melindungi Hailin, aku, Long Aotian, akan mengulangi kalian semua. Jika itu terjadi, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk melawan seni kekuasaanmu. Yuanhou menjawab dengan tenang. Dengan itu, dia melayang ke langit hanya dengan satu langkah. Sambil dikelilingi oleh bintang-bintang yang bersinar, dia memberi isyarat dan berkata, Pangeran Kekaisaran, pergi. Pada level mereka, jika mereka berusaha sekuat tenaga, sekte seperti Qingcheng tidak akan mampu menahan kekuatan mereka dan akan segera berubah menjadi abu. Aotian menatap Yuanhou dan langsung melayang ke langit juga. Dia tertawa dan berkata, Yuanhou, keluarkan senjatamu. Aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Saya tidak punya senjata yang layak untuk dipamerkan jadi saya hanya akan menggunakan tangan kosong. Yuanhou menjawab. Itu adalah langkah yang sangat diperhitungkan. Bahkan jika dia mengeluarkan senjata, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena musuhnya adalah Long Aotian dari Soaring Immortal. Pria itu tidak kekurangan harta karun sejati kaisar abadi. Aotian bisa saja mengambil harta karun asli secara acak dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jika itu adalah kontes tanpa senjata, maka dia sebenarnya punya peluang. Menggunakan senjatanya sepertinya aku menindas sekte kecilmu. Aotian tertawa, baik, Ding Yuanhou, aku akan pergi bersamamu selama beberapa ronde agar kamu benar-benar yakin dengan kekalahanmu. Lakukanlah. Yuanhou tidak mundur dan langsung menangkap benda langit. Dengan ledakan keras dan runcing, bintang-bintang besar ini langsung menyebar ke Aotian dari segala arah dan meledak saat bersentuhan. Ledakan, bintang-bintang yang meledak sangat cemerlang.
Bahkan matahari di langit pun pucat jika dibandingkan. Setelah bintang-bintang pecah dan cahaya indah menghilang, Aotian masih berdiri di sana. Dia dilindungi oleh para dewa dan tidak ada ledakan yang bisa menyentuhnya. Ambil ini. Aotian berteriak dan melepaskan pukulan drakonik seperti naga sejati atau burung phoenix yang terbang ke langit. Ini keluarnya galaksi dan menghancurkan jalinan waktu. Raungan naga keluar dari tinju tirani ini. Yuan Hou langsung mengangkat kedua tangannya untuk menciptakan rangkaian panjang hukum yin dan yang akhirnya berubah menjadi tsunami untuk menenggelamkan tinju Aotian. Ledakan. Tinju drakonik menghantam tsunami Dao dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang tak terhentikan meletus dan menyebar dengan kecepatan luar biasa. Puing-puing di area ini semuanya berubah menjadi ketiadaan. Meski tsunami dahsyat, Yuan Hou masih berhasil menghentikan tinju Long Aotian dengan menghilangkan seluruh energinya. Dapatkan yang lain. Aotian mendorong langit kembali dengan serangan telapak tangan seketika. Siklus 6 Dao dan mewujudkannya dengan perubahan cepatnya dari kepalan tangan ke telapak tangan. Itu adalah transformasi yang sempurna. Telapak tangan yang mendorong langit ini memiliki kecepatan yang tidak dapat dihindari. Bahkan seseorang seperti Yuan Hou tidak bisa menghindari serangan khusus ini karena dia tidak lebih cepat dari itu. Dia mengaum dan berubah menjadi banteng raksasa. Teriakannya mampu menghancurkan bintang-bintang dengan kuku yang mampu menghancurkan galaksi dan sepasang tanduk yang menusuk bumi. Ledakan. Tanduknya menghentikan serangan telapak tangan namun Yuan Hou dalam wujud bantengnya masih mundur beberapa langkah dan menghancurkan bintang-bintang. Orang-orang terkejut melihat Aotian memaksa Yuan Hou untuk mengambil wujud aslinya hanya setelah beberapa kali pertukaran. Aotian terlalu kuat, mentah. Sambil melihat Yuan Hou berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, naga emas itu melompat ke langit untuk menghentikan jalur mundur Aotian. Banteng dan naga mengelilingi Aotian hanya dalam waktu singkat. Yuan Hou sangat kuat tapi dia masih bukan tandan Aotian. Aotian masih muda dan kuat serta memiliki semua kelebihan bawaannya. Konstitusi dan latar belakang awal Yuan Hou tidak cocok dengan Aotian. Jika Yuan Hou berasal dari keturunan-keturunan kekaisaran, mungkin ada peluang dia untuk mengikuti kontes tanpa senjata. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menangani kalian berdua bersama-sama. Aotian sama sekali tidak takut dengan serangan menjepit ini. Dia tertawa dengan penuh percaya diri dan tidak repot-repot menggunakan senjata kerajaan sama sekali. Bahkan mereka yang memandangnya sebagai musuh pun merasakan kekaguman terhadap kepercayaan dirinya yang besar. Mentah, Mu. Kedua binatang itu melancarkan serangan dahsyat mereka terhadap Aotian pada saat yang bersamaan. Bawah itu, telapak tangan Aotian menciptakan hukum kerajaan dengan sumber energi yang sangat besar seperti dewa. Ia menyapu semua kejahatan dengan mudah. Ketiganya bertarung satu sama lain dan merampas cahaya langit. Tidak sembarang orang bisa menyaksikan pertarungan level ini, hanya mereka yang berada di level Paragon yang bisa memahaminya. Upaya gabungan dari kedua binatang itu tidak membuahkan hasil apapun. Aotian masih tetap santai seperti biasa sambil menampilkan gerakannya dengan lancar. Bahkan para God King pun terguncang saat menyaksikan pertempuran ini. Untuk kelompok yang lebih lemah, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas. Bahkan jika senior mereka membawa mereka ke sana, mereka tidak akan mampu memahami kedalaman pertempuran yang luar biasa. Gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh datang bersama-sama dengan Cakrawala. Ia mengemudi menuju Gunung Kinceng dan memblokir pintu masuk. Kota Iblis Muzuo. Para pembudidaya yang telah menyaksikan pegunungan terkejut melihat pemandangan ini. Pangeran Naga Emas sendiri yang memimpin pasukannya. Seorang pakar di dekatnya, sang pangeran berjalan maju dengan pemandangan dingin dan menyapu di atas aura brutal. Vitalitasnya yang luar biasa mengamuk seolah-olah seekor naga emas ingin keluar dari tubuhnya. Dia sangat kuat di alam dewa surgawi di jalur surga. Hanya orang seperti dia yang memenuhi syarat untuk bersumpah kepada saudaranya dengan Long Aotian. Di masa lalu, dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai kehendak surga. Sayangnya, begitu Long Aotian keluar, dia melepaskan pemikiran ini dan memutuskan untuk bekerja di bawah Aotian. Sang pangeran menatap Hailin yang mulai pulih sebelum dengan dingin berbicara kepada ketua sekte, Tuan Sekte, orang pintar tahu kapan harus menyerah. Serahkan Hailin untuk menghindari ratapan-ratapan dan api perang yang menghancurkan sektemu.
Ini tentang sikap yang benar untuk seseorang yang berkuasa. Kata-katanya masih membuat marah para iblis di masa lalu. Beberapa raja iblis bahkan merengut sebagai tanggapan. Semua orang tahu bahwa kota iblis itu adalah salah satu garis keturunan iblis terbesar di Laut Besar. Sementara itu, Soaring Immortal sedang membantai iblis dan monster laut. Kota iblis tidak hanya mengabaikan penderitaan saudara-saudaranya, mereka bahkan membantu Soaring Immortal dalam perburuan. Tindakan seperti itu membuat banyak setan marah. Master Sekte menyembunyikannya dan berkata, Tuan Kota Naga Emas, saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya. Keponakan Hailin akan dilindungi oleh kami. Banyak yang diam-diam memberi acungan jempol kepada Master Sekte setelah melihat sikapnya. Mereka cukup heroik dan setia untuk melindungi Hailin dari tekanan seperti itu. Tuan Sekte, kembali. Sang Pangeran menyeringai, tidak ada hal baik yang akan datang dari melawan Pangeran Kerajaan Panjang dan Soaring Immortal. Sang Pangeran sudah tak terkalahkan bahkan sebelum menjadi seorang kaisar. Begitu dia naik, dia akan mengakhiri dunia selamanya, tidak peduli dukungan apa yang Anda miliki, Anda hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Memprovokasi kaisar abadi di masa depan adalah bunuh diri. Pangeran Naga Emas tidak hanya mengancam Gunung Qingcheng. Dia juga membangun momentum untuk Long Aotian dan menyatakan kekuasaannya di masa depan ke seluruh dunia. Ini mungkin bukan opini yang populer tetapi tidak ada yang berani menolak secara vokal. Hahaha, saat sang pangeran memuji pencapaian Aotian, tawa yang tidak terdengar jelas. Itu tidak akan terlalu mencolok di momen lain, tetapi waktunya membuatnya sangat memekakkan telinga. Itu jelas-jelas mengejek Pangeran Naga Emas dan Long Aotian. Tawa mengecewakan itu mengejutkan penonton. Aotian terlalu berpengaruh saat ini. Siapa yang berani grafiskan dia dan Pangeran Naga Emas? Orang-orang dengan cepat berbalik dan melihat bahwa itu tidak datang dari siapapun kecuali Verces yang berdiri di penerbangan dengan pose Santi. Itu yang paling ganas. Para penonton tercengang melihat Verces melayang di langit sambil dengan tenang menyaksikan semuanya. Mereka mendapati bahwa tawanya yang riuh itu dapat dimengerti sepenuhnya. Di mata mereka, dia adalah satu-satunya penantang yang memenuhi syarat dan satu-satunya ancaman nyata bagi Aotian. Pangeran Naga Emas juga menoleh dan menjadi dingin. Dia telah mendengar tentang peringkat pria itu dan tahu bahwa dia tidak mudah untuk diajak main-main. Sang pangeran merengut untuk menunjukkan ketidakpuasannya tetapi dia juga tidak berani membalas. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa tetapi melawan Verces tidak ada dalam agendanya. Para ahli di antaranya saling melirik setelah melihat ini. Itu yang paling sengit bagi Anda. Bahkan pangeran yang sangat sombong pun tidak berani memanggil dia. Seekor serangga mengaku sebagai naga emas. Manusia fana yang ingin menjadi anak surga. Li Qiye berkata datar setelah mendengarnya. Li Qiye hanya mengikuti untuk melihat garis keturunan Aotian sebentar dan melihat apakah garis keturunan tersebut telah mengalami transformasi. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan itu. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli pada pria itu dan tidak melihat ada gunanya melakukan apapun sekarang. Di matanya, Aotian tidak berbeda dengan orang mati. Itu hanya masalah waktu saja. Anda, sang pangeran dengan marah menatap Li Qiye dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Li Qiye, kamu terlalu sombong. Dia secara alami tidak bisa menahan kemarahan karena dipermalukan di depan umum dengan cara ini sehingga dia tetap menjawab meskipun itu adalah yang paling dingin. Aku selalu sombong seperti ini, kamu baru tahu. Li Qiye berkata dengan santai, ingat saja, pastikan untuk tenang dengan bualanmu, tidak ada seorang pun yang akan menjadi kaisar selain saya di generasi ini. Brengsek, beberapa penonton diam-diam bertepuk tangan. Semua orang tahu bahwa Aotian menginginkan kehendak surga. Komentar Verces saat ini sama sekali tidak membuat Pangeran Naga Emas atau Aotian merasa malu. Rekan Daois Li, kata-katamu terlalu sombong. Bahkan Aotian yang bertarung melawan Yuan Hou dan naga di langit harus berteriak. Li Qiye langsung menjawab, saya hanya menyatakan kebenaran. Penonton yang terkesan saling melirik dan berpikir bahwa ini benar-benar gaya Verces. Dia masih mendominasi seperti sebelum Aotian. Pria pelanggar hukum ini tidak peduli pada siapapun. Yang lainnya hanyalah anjing dan kucing di matanya. Itu yang paling tajam bagimu. Waktu dan tempat yang sama. Sekali tidak penting baginya. Orang-orang sangat yakin dengan gayanya.
Pangeran Naga Emas agak gelisah dan juga ingin memenangkan kembali wajah Ao Tian. Dia muncul dan berkata dengan keras, "Li Qiye, aku tahu kamu kuat tetapi masih ada jalan yang harus kamu lalui sebelum bersaing dengan Pangeran Kekaisaran Long demi kehendak surga." Li Qiye hanya tersenyum dan mengabaikan provokasi ini. Diperlakukan dengan penghinaan seperti itu alih-alih disindir secara verbal hanya membuat sang pangeran semakin marah. Jauh lebih ke arah dengan cara ini. "Li Qiye, apakah kamu berani memblokir busurku?" Pangeran Emas menjadi pemarah dan menantang Li Qiye. Biasanya, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Li Qiye mengabaikannya dan berdiri diam seolah-olah dia bukan bagian dari dunia ini dan dia adalah pemain catur sementara yang lainnya hanyalah pion. Kurangnya tanggapan membuatnya tidak dapat ditoleransi oleh sang pangeran. Itu lebih tidak terganggu dibandingkan jika pria itu menjatuhkannya. Sepertinya Li Qiye adalah seekor gajah yang memperlakukan sang pangeran seperti seekor semut. Akankah gajah peduli jika semut berteriak? Maka, sang pangeran merasakan darahnya mendidih. Dia memegang busurnya dan berteriak, "Li Qiye, jangan bilang kamu tidak punya keberanian untuk melakukan satu serangan." Busur besar yang terbuat dari tanaman merambat ini berwarna hijau seperti batu giok, indah dan mempesona. Ia memancarkan kehadiran yang hidup seolah-olah anak panahnya dapat menembus zaman. Busur yang ditinggalkan oleh iblis surgawi. Seorang leluhur berkata dengan heran, "Ini adalah senjata penghancur yang ditinggalkan oleh ibu pemimpin dari kota iblis Muzuo." Pada saat ini, Li Qiye perlahan menoleh ke arah sang pangeran dan berkata dengan datar, "Lakukan satu serangan." "Apa yang sulit tentang itu? Silakan, saya akan memberi kesempatan." Sang pangeran hampir muntah darah karena marah karena sikap acuh tak acuh Li Qiye. Meskipun dia bukan tandingan seorang jenius tertinggi seperti Long Ao Tian, dia masih termasuk generasi muda terbaik di Laut Besar. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak akan memperlakukannya dengan enteng tetapi sekarang, sikap Verces terhadapnya terlalu berlebihan. "Baiklah, aku akan melihat seberapa kuat dirimu." Sang pangeran meraung sambil dibutakan oleh kemarahan. Dia menarik kembali talinya dan mengumpulkan momentum. Busur itu penuh kekuatan seolah-olah penggunanya memberikan kekuatan dunia itu sendiri. Mentah. Setelah talinya ditarik kembali sepenuhnya, auman naga tiba-tiba bergelombang. Totem naga emas muncul di belakang sang pangeran dan tampaknya mengambil alih tubuhnya. Aura manusia dan naga yang digunakan bersama-sama melonjak dan berubah. Ada alasan mengapa orang menemukan pangeran naga emas. Garis keturunannya sangat berharga dengan totem jenis ini. Ketika itu muncul, itu akan memberikan kekuatan ledakan. Busurnya pun berubah warna dan menjadi cemerlang dengan munculnya anak panah emas. Suara membaik. Anak panah itu akhirnya meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa, mampu menembak jatuh matahari di langit. Itu langsung terletak di Li Qiye, tidak peduli kemana dia berlari, dia tidak akan bisa lepas dari panah ini. Bagian yang menakutkan adalah ketajamannya yang tak tertandingi, mampu menembus segalanya. Bahkan armor dan perlindungan artefak terbaik pun tidak akan mampu menghentikannya. Busur yang ditinggalkan oleh iblis surgawi dan digunakan oleh seorang ahli di tingkat dewa surgawi memiliki kekuatan yang nyata. Dewa Raja akan menjadi mangsanya. Ledakan. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Verces tidak repot-repot menghindari tembakan dengan kecepatannya yang luar biasa. Dalam sekejap mata, waktu seolah membeku. Orang bisa melihat Verces mengulurkan satu jari dan menyentuh anak panah. Pelepasan keras terjadi pada saat kedua peperangan terjadi. Anak panah itu langsung pecah menjadi bubuk emas yang tersebar di mana-mana. Serangan ganas dari sang pangeran ini berhasil dihalau dengan begitu mudah oleh Verces hingga membuat takjub banyak orang. Sang pangeran juga terkejut. Pikirannya menjadi kosong saat dia secara asal mundur satu langkah. Apa yang bisa dilakukan satu anak panah? Li Qiye berbicara di tengah kebingungan sang pangeran. Dalam sekejap mata, Li Qiye sudah berdiri di depannya seolah-olah dia selalu berada di sana sepanjang waktu. Pangeran menjadi cetak. Dewa surgawi seperti dia sama sekali tidak menyadari perubahan posisi Li Qiye. Ini cukup menakutkannya karena musuh seperti ini bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Pangeran yang terkejut itu langsung mundur untuk menjaga jarak aman dengan Li Qiye. Namun, dengan suara yang aneh, ruang tempat dia mundur tiba-tiba berubah menjadi rawa, menariknya ke dalam.
Ini membuatnya jauh lebih lambat, setiap tindakan berjalan dengan kecepatan siput. Berdengung, saat dia berjuang di dalam, ruang itu berubah menjadi penjara dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika kamu berada di level Dewa Surgawi, kamu tetap tidak dapat melakukan apapun di hadapanku, tidak ada bedanya dengan serangga. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ledakan. Bintang-bintang di langit hancur saat Long Aotian memisahkan diri dari naga dan banteng. Dia mengelilinginya ke depan dan berteriak, "Aku menangkapmu." Dia langsung muncul di hadapan Li Qiye dan melancarkan serangan yang mampu menggambarkan dunia dan para dewa dengan tujuan mendorong musuhnya mundur. Kecepatannya benar-benar berbeda karena dia hanya perlu satu langkah untuk kembali dari langit guna menyelamatkan sang pangeran. Kemampuannya hampir tak tertandingi pada generasi ini. Ledakan. Li Qiye menunjuk ke depan dan membuang Long Aotian ke ruang spasial yang berbeda. Pria itu langsung menghilang dan terjebak oleh teknik ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuh. Li Qiye terkekeh dan langsung melancarkan serangan jari ke dahi sang pangeran. Tidak, sang pangeran melolong sebelum kematian, tangisan penuh keengganan dan penyesalan tapi sudah terlambat. Mengucur dari matanya darah sementara matanya masih terbuka lebar. Kematian datang sebelum dia dapat mencapai apapun dalam hidupnya. Bagaimana perjalanannya bisa berakhir di sini? Bang! Long Aotian berusaha kembali dari memutar. Sedikit waktu yang dibutuhkan menunjukkan kekuatan dan kecepatannya yang mengerikan. Li Qiye, Long Aotian tidak bisa lagi tenang setelah melihat kematian sang pangeran. Matanya menjadi dingin, penuh niat membunuh. Aotian panjang. Li Qiye dengan santai menatapnya seolah sedang menatap seekor anjing. Sikapnya membuat semua orang menarik napas dalam-dalam tanpa mengatakan apapun. Bagaimana Verces bisa memperlakukan pangeran kerajaan dari sekte Soaring Immortal seperti ini? Sifatnya yang mendominasi benar-benar tiada taranya. Ledakan. Aotian secara langsung melepaskan seluruh energi darahnya, ledakan menyebabkan yang bergemuruh. Dalam waktu singkat, energinya mengacaukan dunia dan seluruh laut besar. Itu menjadi badai dahsyat yang mampu menyalakan segala sesuatu di dunia ini. Itu kejam, tanpa ampun, dan brutal. Orang-orang gemetar menghadapi badai energi darah yang mengerikan ini. Napas mereka terhenti, memaksa mereka untuk menurunkan tubuh mereka. Kerumunan menjadi pucat setelah melihat kemarahannya dan akhirnya mengerti bahwa inilah kekuatan aslinya. Dia tidak mengungkapkan kekuatan ini saat bertarung melawan naga dan Yuan Hou sebelumnya. Ledakan. Laut besar meledak, cincin ilahi melayang di sekitar Aotian, dengan tanda mahkota yang jelas di atasnya. Ketika cincin-cincin ini berputar, sepertinya banyak kaisar yang turun secara pribadi. Prestise pemerintahan mereka memaksa para penggarap yang lebih lemah untuk jatuh ke tanah. Mereka tidak memiliki peluang untuk melawan aura jenis ini. Memperbaiki, sebuah pedang himne bergema saat Aotian menggunakan senjata pilihannya. Itu memancarkan cahaya tanpa batas dan berakhirnya dunia. Bahkan para God King pun merasakan sinar cahaya ini menusuk mereka dengan rasa sakit. Dengan pedang di tangan, dunia menjadi miliknya untuk diambil. Dia memiliki aura yang tak terhentikan saat ini. Belum lagi kelompok yang lebih lemah, bahkan virtues Paragon pun akan lari dari medan perang. Dewa Raja menjadi serius dan mengawasi dari jarak yang aman. Ini adalah pedang berbudi luhur, senjata takdir sejati Kaisar Abadi Renxian. Kemunculannya yang mengesankan memungkinkan Aotian berubah menjadi Kaisar Abadi, siap mengamuk melawan seluruh dunia. Pedang berbudi luhur. Li Qiye sama sekali tidak keberatan melihat senjata itu. Dengan suara dentingan, pedang seputih salju muncul di tangan. Yang lain kesulitan melihatnya secara langsung. Pedang yang baik hati. Seorang God King tua bertengkar berteriak setelah melihatnya. Rupanya pedang itu hidup kembali setelah berada dalam pelukannya dengan kehidupan yang penuh semangat. Pedang berbudi luhur versus pedang kebajikan. Banyak yang saling melirik setelah melihat senjata pilihan kedua kombatan. Bahkan para God King yang lapuk di sini menjadi terkejut. Sebuah kontes antara pedang dan pedang. Ini adalah dua senjata yang populer. Pedang dianggap sebagai raja senjata sedangkan pedang bertindak sebagai tiran. Mereka menjalankan dua peran yang sangat menonjol di jalur Dao. Lebih penting lagi, tuan mereka juga penuh karakter. Kaisar Abadi Minren adalah pembawa era kaisar dan terkenal karena sifat yang baik hati. Sementara itu, Kaisar Abadi Renxian dianggap sebagai orang bijak yang bijaksana bagi umat manusia.
Dua kaisar dan dua senjata dari dua generasi jauh, duel mereka akhirnya dimulai. Tidak ada suara di sekitar selain detak jantung. Long Aotian menatap tajam ke arah pedang yang ada di genggaman Li Qiye. Sebagai penguasa pedang berbudi luhur, dia secara alami mengetahui pentingnya pedang itu hidup kembali. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Aotian melepaskan lebih banyak senjata yang melayang di atas kepalanya. Aura kekalahan mereka yang mengerikan menyerang dunia. Semua makhluk bergidik dan bersujud di hadapan mereka. Persenjataannya meliputi harta karun kehidupan kaisar abadi, artefak abadi kuno, dan senjata para dewa yang sudah usang. Masing-masing dari mereka mampu menyapu dunia ini. Orang-orang kagum melihat begitu banyak senjata yang luar biasa. Long Aotian menimbulkan rasa iri yang tak ada habisnya dengan mengeluarkannya begitu saja. Garis keturunan kekuasaan biasa tidak akan memiliki begitu banyak senjata hebat, tetapi Aotian sendiri memiliki lebih dari cukup. Ini cukup membuat orang gila. Sebuah sekte dengan 5 kaisar benar-benar memenuhi syaratnya. Itu cukup banyak senjata. Li Qiye dengan santai memandang ke arah Aotian dan berkata, tapi itu tidak ada gunanya. Lupakan saja, aku tidak akan mengganggumu dengan menyerang lebih dulu. Itu akan memberikan kesempatanmu untuk membalas. Li Qiye, jangan khawatir. Kamu tidak akan bisa menghentikan pemusnahan surgawiku. Aotian mengaku dengan nada dingin. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan hina setelah melakukan debutnya. Sejak dia datang ke Mortal Emperor, dia tidak dapat dihentikan bahkan oleh dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa orang menemukan Raja Denari. Baik para jenius yang tak tertandingi maupun para God King tua memandangnya sebagai musuh yang berbahaya, tetapi sekarang, Li Qiye sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa dengan perkembangan ini? Pernyataan Long Aotian memang membuat takut banyak orang di sini. Pemusnahan surgawi membawa kekuatan yang luar biasa, terutama jika penggunanya adalah seseorang yang semuda dan pengacara Aotian. Tentu saja, mereka tidak menganggap kemampuannya menggunakan pemusnahan terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah anak kesayangan surga dengan seni 5 kaisar. Hanya pemusnahan surgawi. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, ketika pemusnahan jiwaku keluar, seranganmu akan langsung berlutut. Ekspresi Aotian berubah menjadi tidak sedap dipandang dan tidak bisa mempertahankan ketenangan normalnya. Pemusnahan jiwa, apa itu? Seorang junior bahkan belum pernah mendengar nama ini. Beberapa ahli di sini juga tidak menyadarinya. Itu menggunakan pemusnahan dengan harta karun sejati yang bahkan lebih kuat dari pemusnahan surgawi. Seorang God King yang mengikuti Kaisar Abadi di masa lalu menjelaskan kepada juniornya, serangan ini membutuhkan hukum rahasia kehendak surga dari Kaisar selain agar senjata tersebut juga dapat diterima. Selain itu, pengguna membutuhkan vitalitas dan kekuatan yang cukup untuk menghasilkan kebangkitan jiwa di dalam senjata. Itulah syarat yang diperlukan untuk menggunakan serangan legendaris ini. Li Qiye, jangan sombong. Bahkan jika kamu adalah pangeran kerajaan sejati dan bisa menggunakan pemusnahan jiwa, itu masih belum cukup untuk mengalahkanku, Long Aotian. Aotian menjadi marah dan berkata dengan dingin. Banyak yang melirik ke arah Aotian setelah mendengar ini. Ada spekulasi bahwa Verces adalah keturunan Kaisar Abadi Minren sejak lama. Saat itu, saat bertarung di Cleansing Incense, dia bisa menggunakan Benevolent Armament. Berpikir membuat dunia memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka tidak memiliki bukti apapun. Sekarang, ketika Aotian mengungkit hal ini lagi, orang-orang mempertimbangkannya kembali. Mungkin hanya seorang pangeran kerajaan sejati yang bisa seganas Verces. Bagaimanapun, dia akan menjadi anak langsung dari seorang kaisar. Li Qiye tidak menyangkal dugaan ini dan tersenyum bebas, menggunakan pedang kebajikan mungkin tidak sepenuhnya menjaminmu akan menghancurkanmu. Baiklah, aku akan menggunakan senjataku sendiri. Oleh karena itu, dia menyingkirkan pedangnya dan membuat semua orang tercengang. Terlalu ganas meremehkan Aotian. Menggunakan senjatanya sendiri untuk melawan harta karun sebenarnya cukup melelang. Li Qiye, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terpecahkan sekarang? Aotian yang tenang merasa sulit menahan amarahnya. Setiap orang pernah merasa marah karena merasa diremehkan, apalagi pemuda berprestasi seperti dia. Li Qiye tersenyum menanggapinya, saya memang tak terkalahkan di 9 dunia. Dia kemudian membuka istana takdirnya dan segel dunia melayang di atasnya. Baiklah,
Aku akan menginjak-injak sifatmu yang tak stabil hari ini. Aotian mengeluarkan seruan perang dan muncul di cakrawala. Pedang berbudi luhur menjadi cemerlang dan cahayanya menjangkau seluruh langit. Dia berdiri di antara matahari dan bulan dengan bintang-bintang sebagai temannya, tetapi pedangnya menutupi mereka semua. Aotian tiba-tiba menjadi pusat alam semesta. Di sini, dia adalah satu-satunya penguasa berbagai dao dan zaman. Pedangnya adalah simbol otoritas, pemegang kedalaman Grand Dao. Siapapun akan merasa kagum dengan pedang terang itu. Semuanya terasa begitu luar biasa saat Aotian menjadi penggunanya. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Li Qiye tersenyum dan melangkah ke langit. Dengan menggebrakan, segel dunia miliknya berubah menjadi pedang kebajikan. Yang lain tidak mengetahui apa senjata takdir sebenarnya dari Li Qiye, namun melihat segel yang berubah menjadi pedang itu mengejutkan mereka semua. Makan ini, Li Qiye dengan santai tersenyum. Pedang itu menyebar ke seluruh dunia dan menjadi seputih salju, mampu menembus banyak sekali hukum. Ini adalah Grand Dao-nya. Serangan itu terjadi dalam sekejap mata, meskipun itu hanya tebasan sederhana dari Li Qiye, tidak ada persiapan yang sama sekali untuk serangan ini. Semua orang terkejut dengan tindakan biasa ini dan berpikir terlalu sombong. Namun, pedang ini begitu luar biasa sehingga tidak ada bandingannya di dunia. Dengan satu tebasan, hukum dirusak. Semuanya kembali ke asal dalam keadaan kekacauan primordial. Keputusasaan dan rasa sakit terkoyak. Segalanya menjadi alami dan sederhana, bahkan kematian tampak seperti kebahagiaan sebelum tebasan ini. Tebasan demi kemanusiaan, pemusnahan surgawi dari pedang kebajikan. Seperti namanya, kematian pun tidak menyakitkan. Seseorang akan dapat menemukan keselamatan dan pengertian sambil dirusak olehnya. Orang-orang perlahan menutup mata mereka sebelum tebasan ini. Bahkan ada yang berharap tebasan ini bisa memotong leher mereka agar bisa menuju kematian yang damai. Para ahli biasa merasa sulit mendapatkan kembali kewarasan mereka. Namun, God Kings dapat segera kembali dari keadaan ini. Sebuah keinginan dalam pikiran mereka bergema, hati dao mereka yang teguh menarik mereka kembali dari kesurupan ini. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Bahkan karakter tingkat tinggi mereka memiliki keinginan untuk bunuh diri lebih awal. Jika tebasan ini dilakukan oleh Kaisar Abadi Minren sendiri, efeknya tidak terbayangkan. Mati, Aotian sama sekali tidak takut dengan tebasan ini. Teriakannya menghancurkan bintang-bintang saat melayang melintasi langit. Ini juga merupakan pemusnahan surgawi dari pedang berbudi luhur. Orang hanya bisa melihat Kaisar Abadi Renxian turun ke cakrawala yang runtuh dengan kecepatannya yang tak terhentikan. Mereka adalah eksistensi terbaik di dunia, yang mampu menghentikan dan menghancurkan segalanya. Mereka bisa menembus kegelapan dan melindungi cahaya 9 dunia. Pada saat ini, semua orang melihat ilusi bahwa Kaisar dan janjinya adalah garis pertahanan utama umat manusia. Selama mereka masih ada, mereka bisa terus melindungi umat manusia. Hal ini membuat orang ingin memujanya. Banyak yang tidak tahan dan segera bersujud untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ledakan, tebasan pedang dan pedang akhirnya dipanggil, menyebabkan waktu terhenti menjadi gambar diam. Kedua pemusnahan surgawi ini menghancurkan bintang-bintang besar di langit dan mengubahnya menjadi abu. Adegan ini membuat penonton takjub. Jika pertempuran ini terjadi di Gunung Qingcheng, bahkan laut di sekitarnya pun akan langsung terhenti. Gemuruh, pemenang tidak bisa ditentukan dengan segera. Adegan kekacauan pun terjadi di udara seperti badai yang dahsyat. Badai ini membuat kawasan tersebut cukup berbahaya, tidak ada yang berani datang ke sini bahkan ratusan tahun kemudian atau berisiko terkoyak. Ini memang pertarungan di tingkat calon kaisar. Pertarungan yang mengerikan ini telah dimulai bahkan sebelum munculnya kehendak surga yang membuat banyak orang tercengang. Orang-orang memahami bahwa kaisar masa depan akan menjadi salah satu dari mereka. Jenius lainnya, betapapun luar biasanya mereka, tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari kompetisi ini. Ledakan, sabre kebajikan sedikit terguncang dan menjadi tidak stabil. Bagaimanapun, ini hanyalah salinan dari segel dunia. Itu masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pemusnahan surgawi yang sebenarnya. Li Qiye, apakah ini yang disebut sebagai tak terpecahkan? Kamu akan merasakan kekalahan hari ini. Aotian berkata dengan dingin setelah melihat kilatan cahaya pedang. Itu, banyak ahli juga menjadi khawatir.
Salah satu dari mereka berkata, yang paling ganas benar-benar tidak bisa menghadapi Long Aotian. Li Qiye hanya tersenyum menanggapi, hanya satu gerakan, kamu pikir kamu sudah menang. Kamu sudah selesai. Aotian tertawa. Dengan suara mendengung, dia buru-buru menghunus pedangnya. Apa itu? Penonton kembali dikejutkan. Pemusnahan surgawinya masih berlangsung tetapi pedang itu juga ada di tangan. Ledakan. Pemusnahan surgawi kedua terjadi. Itu masih merupakan pedang berbudi luhur dengan kekuatan untuk membunuh para dewa dan kaisar. Pada saat ini, tebasan pertama masih terhenti dengan pedang tetapi tebasan kedua telah terlepas. Sungguh menakjubkan dan menakutkan bahwa Aotian mampu menyerang untuk kedua kalinya. Itu tidak mungkin. Seseorang berteriak keheranan. Bahkan para God King pun pucat karena Aotian telah melakukan hal yang mustahil. Apakah ini kekuasaan yang sebenarnya? God King menyatakan, untuk dapat melepaskan dua pemusnahan pada saat yang bersamaan, tidak ada jalan. Belum lagi kerusakan yang terjadi pada harta karun yang sebenarnya, vitalitas seseorang yang berkuasa tidak dapat menangani ini. Inilah kekuatan Aotian. Meskipun dia tidak bisa menggunakan pemusnahan jiwa, dia masih bisa melancarkan serangan kedua karena bakat tiga orang suci ini, kehebatannya dalam seni 5 kaisar, dan 11 istana takdirnya. Ini adalah hal yang paling dia banggakan dan yakini bahwa dia bahkan bisa mengalahkan God King legendaris. Membosankan sekali, hanya pemusnahan surgawi, tidak menyenangkan sama sekali. Li Qiye sama sekali tidak tertarik dengan pemusnahan kedua ini. Dengan itu, segel dunia miliknya langsung membalas dengan pemusnahan kedua. Berdengung, suara mendesis terjadi dengan api karma dari Bright Flame Cauldron sehingga tidak ada ruang untuk melarikan diri. Itu membakar segalanya di dunia. Mentah. Bayangan besar 9 supremasi dari Divine Beast Zither turun dalam bentuk pemusnahan surgawi. Ledakan. Semuanya jatuh ke dalam kegelapan dan dilahap. Jar pemakan abadi melepaskan pemadaman. Bang, Yin dan Yang dipisahkan dengan ikan suci yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Benteng ikan Yin yang muncul di langit. Dalam sekejap mata, rentetan pemusnahan surgawi membuat 9 dunia berguncang. Serangan gila ini bisa menghancurkan segalanya di dunia ini. Inilah alasan mengapa Waltseal dan Li Qiye adalah duo yang sangat menghancurkan. Ketika belas istananya dan segel ketiganya bekerja sama, mereka bisa melancarkan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia hanya menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemanasan, hanya sedikit kesenangan. Ini adalah buah dari pencapaian budidayanya baru-baru ini, pemahaman baru tentang istana takdir. Apakah dia mencoba menghancurkan dunia? Bahkan Dewa Raja terjatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan ini. Pakar Lai bergerak-gerak di punggung mereka. Mereka merasa bahwa hari berakhir akan segera tiba. Bahkan Aotian yang percaya diri pun terkejut saat ini. Namun demikian, dia bereaksi cepat dengan mengaktifkan soaring immortal fisik miliknya hingga batasnya, terbukti dari tubuhnya yang bersinar. Di saat yang sama, senjatanya juga memancarkan cahaya terang. Ledakan. Kedua pemusnahannya tidak dapat menahan serangan gencar dan langsung runtuh. Namun, senjatanya menjanjikan tsunami yang sangat cemerlang. Mereka menutup maju dan berubah menjadi tembok paling kokoh di dunia ini untuk menghentikan pemusnahan yang akan datang. Apalagi God King legendaris tidak bisa menembus tembok ini. Sementara itu, fisiknya berada pada kondisi tercepat dan pedang berbudi luhur melindunginya. Dia bahkan menambahkan lapisan armor ilahi untuk perlindungan. Bang, tembok itu tidak bisa menghentikan serangan berturut-turut dan langsung runtuh. Namun demikian, Aotian mampu memanfaatkan detik-detik kecil yang disimpannya di dinding dan menembus ruang dan waktu dengan fisiknya yang sempurna lalu melarikan diri dari medan perang dalam sepersekian detik. Sayangnya, pemusnahan itu terlalu mengerikan. Mereka benar-benar mengejar ruang dan waktu melintasi langit. Meski berada cukup jauh, ia masih terkena sisa ledakan pemusnahan. Bang, dia terpesona pada ruang spasial yang berbeda dan melalui ruang lain dalam sekejap. Bahkan dengan perlindungan armor dan Virtuous Sword, darah masih mengalir keluar. Banyak orang dapat melihat tubuhnya ditembus sementara armornya hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, ruang spasial yang hancur menghilang bersama Long Aotian. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak? Satu-satunya hal yang pasti adalah luka yang parah meskipun dia cukup beruntung untuk bertahan hidup.
Dalam waktu singkat, suara-suara dirampok dari area ini, tidak peduli siapa mereka, baik dewa legendaris maupun kaisar penyerang merasakan ketakutan yang nyata karena Verces. Para God King biasa merasa kaki mereka menyerah. Mampu melepaskan begitu banyak pemusnahan surgawi tanpa kelelahan yang terlihat pada vitalitasnya sungguh tak terbendung. Mungkin seorang kaisar bisa menghentikannya tetapi God King tidak lagi penting. Sangat membosankan menggunakan pemusnahan. Li Qiye mengingat kembali segel dunia dan berkata dengan tidak tertarik. Kerumunannya terasa seperti jangkrik selama musim dingin. Mereka menjadi takut dan merasa putus asa. Bagi banyak orang, mereka dapat mencoba seumur hidup mereka dan tidak akan mampu melepaskan satupun penghancuran surgawi. Long Ao Tian sudah luar biasa bisa menggunakan 2 kali berturut-turut. Ini bisa dianggap sebuah keajaiban. Namun ketika Li Qiye melepaskan begitu banyak serangan dengan mudah, hal itu membuat semua orang kehilangan harapan. Yang paling ganas hanya perlu menggunakan 8 atau 10 pemusnahan dan tidak ada garis keturunan-keturunan yang mampu menahannya. Ao Tian bisa disebut sebagai seorang jenius yang tak lekang oleh waktu hanya dengan menggunakan 2 buah, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Verces yang bisa membuangnya seperti kubis. Penerus Soaring Immortal agak lemah. Li Qiye menyembunyikan dan diam-diam menghilang di antara lautan luas. Pernyataan ini membuat semakin banyak orang terjatuh ke tanah. Gunung Qingcheng juga terkejut. Kemampuan pemahaman Ding Yuanhou sungguh luar biasa karena dia mampu menjadi God King selama era Dao sulit. Ini sungguh luar biasa, dianugerahi gelar ras iblis jenius nomor 1 di Laut Besar. Hai Lin juga luar biasa karena bisa melarikan diri berkali-kali dari Long Ao Tian. Namun, para jenius ini tersenyum tak berdaya. Setelah begitu bangga dengan bakat mereka, mereka menyadari diri mereka sepele di hadapan Verces. Jika mereka meluncurkan diri mereka sendiri dengan satu kata, yang bisa mereka katakan hanyalah sampah. Tetapi jika karakter pada level ini adalah sampah, orang lain tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi sampah. Orang-orang akhirnya bangkit perlahan-lahan lama setelah Verces pergi. Mereka ketakutan saat mendengar namanya, tidak peduli siapa mereka. Long Ao Tian pada akhirnya masih kalah. Penerus dari Soaring Immortal, putra terkasih dari surga, seorang pangeran kerajaan, masih belum bisa melawan Verces. Seorang penonton memberi komentar. Setelah turun ke Kaisar Fana, Long Ao Tian menjadi sorotan dan terus mendominasi dengan bakat dan latar belakang yang luar biasa. Dunia mengira dia tidak akan terpecahkan dan akhirnya menjadi kaisar. Namun, setelah hari ini, semua orang merasa bahwa putra-putra surga dan pangeran kerajaan yang tercinta tidak ada ikatannya dengan Verces. 13 istana tentu saja tidak ada duanya. Tokoh besar dari generasi sebelumnya tersenyum kecut, setelah Verces menjadi kaisar, dia mungkin yang paling cemerlang di antara mereka semua. Prestasinya tidak akan kalah dengan karakter seperti Kaisar Abadi Jiao Heng dan Permaisuri Hong Tian, tidak, dia bahkan mungkin melampaui mereka untuk menjadi kaisar utama abadi. Lemah. God King selarut dalam kesedihan setelah mendengar evaluasi Verces terhadap Ao Tian. Saya berharap saya bisa dianggap sebagai orang yang lemah di mata Verces. Semua orang tahu bahwa Ao Tian sama sekali tidak lemah, terutama ketika dia bisa menggunakan 2 pemusnahan sekaligus. Apalagi para dewa legendaris pun harus mundur di hadapannya. Tentu saja, hanya seseorang seperti Verces yang berhak membuat pernyataan seperti itu karena dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Bahkan jika ada seorang kaisar di generasi ini, mereka akan bunuh diri jika mencoba melawan Yang Mulia. Matriark Yu secara pribadi menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak menganggap hasilnya sama mengejutkannya. Dalam pikirannya, Yang Mulia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada gunanya membandingkan seseorang seperti Long Ao Tian dengan dia. Bahkan Soaring Immortal tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Di lokasi berbeda di Laut Besar, Gu Zun juga menyaksikan semuanya dan akhirnya berkomentar, hanya satu orang di dunia ini yang bisa melakukan ini. Tuan, apakah kita masih melakukannya? Setelah hening beberapa saat, Ye Jiushu bertanya. Dia tidak meminta karena takut tetapi demi kesejahteraan gurunya karena dia adalah murid yang setia. Mengapa tidak? Gu Zun tersenyum, kultivator mencoba hal yang mustahil, itulah pepatah favoritnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini tapi saya masih ingin mencobanya. Jiushu tidak bisa melakukan apapun selain menghela nafas dengan lembut.
Dia tahu bahwa tawaran tidak akan berhenti ingin membalas dendam. Yang paling penting, mereka menginginkan barang-barang legendaris di perbendaharaan, yang bahkan didambakan oleh Kaisar Abadi. Itu mungkin artefak gagak hitam yang paling berharga. Gu Zun duduk di lokasi rahasia di Laut Besar. Daerah itu cukup tenang dan nyaman. Dia tidak terlihat seperti orang besar atau ahli, hanya orang tua biasa. Waktu telah meninggalkan jejak di wajahnya. Ketika Lu Zhangsun masih hidup, Gu Zun tidak menonjolkan dirinya dan tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah bertanya tentang masalah di Heaven Suppression. Oleh karena itu, kewaspadaan Zhangsun terhadapnya mendur. Dia mempertahankan gaya hidup yang sama di kemudian hari tanpa mengganggu sekte tersebut. Sedikit sekali murid yang pernah melihatnya, kebanyakan hanya mendengar namanya. Meskipun demikian, Gu Zun memperoleh pengaruh yang besar setelah kematian Zhangsun. Leluhur San yang merupakan murid Zhangsun berusaha mengurangi pengaruhnya berkali-kali namun tidak berhasil. Di luar kecerdasannya yang tak tertandingi, upaya Ye Jiushu memainkan peran besar dalam pemahamannya yang kuat terhadap penindasan surga. Baru-baru ini, keberadaan Gu Zun menjadi rahasia. Satu-satunya orang yang mengetahui lokasinya adalah Ye Jiushu. Terlebih lagi, Gu Zun juga sangat misterius. Murid-murid yang pernah melihatnya percaya bahwa Gu Zun jarang tinggal di lokasi yang sama terlalu lama. Entah kenapa dia sering pindah tempat. Dia diam-diam duduk di sana seperti orang tua biasa yang tidur sambil menikmati hangatnya sinar matahari. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum, "Silakan duduk karena Anda di sini, Saudara Zantian." Ruang berfluktuasi dan tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya yang kuat keluar dengan ekspresi marah. Dia memiliki cahaya keemasan seperti naga sejati sambil memiliki aura otoritas, memungkinkan dia untuk mengalahkan 9 dunia. Dia duduk dan mulai dengan mencibir, "Gu Zun, ini bukanlah perilaku yang pantas bagi seorang pria. Anda menonton tanpa membantu. Aoerku terluka parah namun kamu tidak mengambil tindakan." Namanya Long Zantian, yang dikenal orang lain sebagai leluhur Long. Beberapa orang yang cukup beruntung mengetahui latar belakangnya cukup takut padanya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Soaring Immortal pada periode saat ini. Dia adalah pemimpin dari faksi muda, seseorang dengan pengaruh yang cukup untuk mengubah arah 9 dunia. Meskipun Zantian dan Aotian bukanlah guru dan murid secara formal, pada dasarnya itulah hubungan mereka. Dia secara pribadi akuntansi Aotian tentang fisik abadinya. Zantian jauh lebih kuat dengan pemukulan yang lebih baik dan fisik yang sempurna. Tidak perlu pemarah, Saudara Zantian. Gu Zun sama sekali tidak keberatan dengan nada mengutuk dan dengan tenang menjawab, "Bukankah Pangeran-Pangeran Long masih baik-baik saja? Itu hanya cedera, tidak ada yang perlu bertanya-tanya dengan keterampilan tertinggi Soaring Immortal. Apalagi, ini merupakan peluang penajamannya. Kekalahan tidak menakutkan bagi kekhawatiran seperti kami, hanya ketika seseorang kehilangan kepercayaan dirinya setelah kalah. Sang pangeran belum pernah kalah sejak debutnya. Merasakan kekalahan adalah hal yang baik untuk cita-citanya di masa depan. Bagaimanapun, setelah kenaikannya, akan ada lebih banyak tantangan. Dia terlalu berpengalaman saat ini, kesulitan ini akan baik untuknya." Zantian hanya bisa muncul sebagai jawaban setelah mendengar penjelasan yang masuk akal ini. Dia akhirnya berkata dengan dingin, "Apakah Li Qiye ini benar-benar seperti yang kamu katakan? Putra Kaisar Abadi Minren. Saya yakin 80 hingga 90%, paling buruk. Garis keturunan dan bakat yang begitu kuat dan berasal dari dupa pembersih selain menggunakan pedang dan persenjataan kebajikan. Siapa dia selain putra Kaisar Abadi Minren?" Gu Zun mendengus dan berkata, "Tetapi dunia percaya bahwa Kaisar tidak memiliki keturunan." Jawab Zantian, "Itu hanya rumor." Gu Zun tertawa, "Bagaimana generasi masa depan yang bodoh bisa mengetahui tentang Kaisar? Ada terlalu banyak tirai tertutup dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tertutup, di luar kemampuan manusia biasa untuk mengetahuinya." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Di masa lalu, Kaisar masih mencintai wanita itu dan diam-diam memiliki seorang anak bersamanya lalu bersembunyi di dupa pembersihan. Saudara Zantian, pikirlah, Kaisar Abadi Minren menyukai orang itu dan merupakan salah satu kaisar favoritnya. Jika Li Qiye bukan keturunan Kaisar Abadi Minren, mengapa orang itu mengajarinya dengan baik?" Ekspresi Gu Zun menjadi serius saat ini.
Mata Zantian menjadi dingin dengan kilatan mematikan setelah mendengar tentang orang ini. Jika kita membunuh Li Qiye, dia akan keluar. Zantian menyatakan dengan nada brutal sambil penuh gigi. Tentu saja, Gu Zun berkata, dia terkenal karena mendukung rakyatnya sendiri. Jika kamu menyerang seseorang yang telah dia latih, dia pasti akan muncul. Itu akan menjadi waktu bagi Sekte Soaring Immortal Anda untuk mencoba dan melakukan hal yang mustahil. Hilangkan orang itu dan Anda akan bisa menyatukan 9 dunia, tidak ada lagi yang bisa menyentuh sekte Anda. Soaring Immortal akan menjadi abadi pada saat itu dengan 9 dunia berada dalam genggaman Anda. Anda akan dapat merawat kaisar ke-6, ke-7, dan semua kaisar berturut-turut. Pada saat itu, dunia akan menjadi tamanmu. Gu Zun adalah pembicara yang menyenangkan. Ada sesuatu yang menggugah dan menggoda dalam setiap kata-katanya. Mata Zantian sedikit memecah saat mendengarkan. Dia menatap Gu Zun dengan intens untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Jangan lupa, dia adalah penguasa 9 dunia, tangan gelap di balik tirai. Aku menyadarinya. Gu Zun tersenyum, tapi dia tidak lagi sama atau dia tidak akan menunggu terlalu lama sebelum keluar lagi kali ini. Perang dengan Kaisar Abadi Takong saat itu telah menghabiskan seluruh sumber dayanya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Dia bisa menjadi sombong saat itu karena dia memiliki Kaisar Abadi Qianli dan Raja Naga Hitam sebagai pendukungnya. Hal itu tidak terjadi pada Kaisar Abadi Takong. Saat ini, dia tidak memiliki Kaisar atau Raja Naga Hitam, bahkan Legiun Naga Hitam. Coba pikirkan, dengan dia dan beberapa rekrutan muda, apakah mereka mampu bertarung melawan raksasa seperti Soaring Immortal? Gu Zun perlahan berspekulasi dengan logika yang masuk akal. Zantian tidak langsung mengungkapkan pendapatnya sambil berpikir dengan hati-hati. Saudara Zantian, Anda tahu latar belakang saya, jadi menurut Anda apakah saya tahu lebih banyak tentang dia atau Anda? Jangan lupa, aku bersama Raja Naga Hitam selama 3 generasi dan telah diajar olehnya juga. Sejujurnya, jika saya tidak percaya diri sepenuhnya, apakah saya berani menentangnya? Justru karena masa melemahnya saya berani melakukannya. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuh, kata Gu Zun sambil tersenyum. Long Zantian menjawab, ada sesuatu yang belum saya lupakan. Dia adalah pendiri penindasan surga Anda dan bahkan melatih Raja Naga Hitam selain membantu Anda, sehingga dia dapat dianggap sebagai tuan Anda. Apa yang saya tidak mengerti adalah mengapa Anda melawan seseorang yang telah memberikan begitu banyak kepada sekte Anda dan Anda secara pribadi. Gu Zun menjawab, semuanya benar. Dia memang memberiku rahmat bimbingannya sebelumnya tapi jangan lupa, Saudara Zantian, satu kalimat darinya telah membuatku menderita seumur hidup. Siapa saya? Bakat tertinggi, salah satu dari 10 jenius eonik. Bahkan jika dia tidak mengajari saya, banyak guru hebat lainnya yang akan melakukannya. Bakatku sendiri akan menjadikanku kaisar. Dia melanjutkan, sayangnya, dia mengatakan bahwa saya memiliki kecenderungan alami untuk berkhianat dan bahkan diperintahkan para jenderalnya untuk melemparkan saya ke laut. Itu tidak berakhir di situ. Dia bahkan menghilangkan kekayaan saya dan menghancurkan saya, membuat saya disiksa selama 3 generasi. Saudara Zantian, menurut Anda apakah bimbingan itu penting setelah 3 generasi perlindungan? Aku harus membalas dendam meskipun dia adalah penguasa 9 dunia, tangan gelap di balik tirai. Pembalasan akan menjadi milikku karena itulah sifatku. Gu Zun juga memuaskan giginya saat ini. Gu Zun memilih kata-katanya dengan hati-hati dan menghindari mengungkapkan rincian penting lainnya. Lebih penting lagi, dapat dikatakan bahwa balas dendam bukanlah hal terpenting yang ada dalam pikiran. Long Zantian dengan hati-hati memikirkan tanggapan ini dan berpikir masuk akal. Saudara Zantian, jangan bilang kamu ingin mundur sekarang. Gu Zun menatap lurus ke arahnya dan berkata, baiklah, aku tidak akan memaksamu jika itu terjadi. Lagi pula, Anda bertanggung jawab atas Soaring Immortal dan tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Ekspresi Long Zantian berubah dingin ketika Gu Zun mengungkit masa lalu. Kilatan mematikan muncul di matanya yang lebih dari cukup untuk membuat para God King gemetar. Dia mengungkapkan dan berkata dengan dingin, sekte keabadian kami yang melonjak tidak takut pada siapapun. Jika bukan karena Kaisar Abadi Qianli yang memimpin barisan depan dengan Raja Naga Hitam di belakang, kami tidak akan mundur.
Seperti itu. Suatu hari nanti, kami akan menunjukkan kepadanya siapa penguasa sebenarnya dari 9 dunia. Itulah mengapa kami mengambil nyawanya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Guzun berkata, tidak ada lagi kaisar yang mendukungnya saat ini, jadi ini adalah kesempatan luar biasa. Jika kita menunggu sampai dia mempersiapkan kaisar lain, maka ia akan bangkit kembali dan sekte Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh. Zantian menatap tajam ke arah Guzun dengan ekspresi tegas dan berkata dengan dingin, Guzun, Soaring Immortal akan mengambil tindakan tetapi kamu tidak boleh lupa, kamu juga memiliki bagian dalam pertempuran ini. Jika kami membantu Anda membalas dendam, apa yang dapat Anda tawarkan dalam upaya perang? Saudara Zantian, apakah kamu lupa siapa aku? Anda mungkin tidak ingin mendengarnya tetapi pada akhirnya Anda akan membutuhkan bantuan saya. Fisik abadimu mungkin kuat tapi aku pasti lebih kuat darimu. Guzun dengan datar menyatakan tersenyum sambil menanyakan pertanyaan Zantian tidak ramah. Zantian hanya merengut dan tidak membantah klaim tersebut. Baik dia maupun sektenya tidak mau bekerja sama dengan yang lemah. Jika Guzun tidak cukup kuat, mereka tidak akan membentuk aliansi dengan Heaven Suppression. Terlepas dari seberapa kuatnya Anda harus menunjukkan ketulusan dalam kolaborasi ini, kata Zantian. Guzun sambil tersenyum, tidak perlu khawatir tentang ini. Saya adalah seseorang yang bisa menepati kata-kata saya. Kalau tidak, semua masalah akan menjadi masalah kita bersama. Selama kamu memimpin orang itu keluar, aku akan menjadi mercusuar yang bersinar dan menjadi orang pertama yang mencoba menangkapnya. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri penuh. Zantian perlahan berbicara. Ada sedikit sampai atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Guzun masih mempertahankan sikap ramahnya, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Ya, saya ditangkap saat itu dan dibuang ke laut, tetapi tidak ada salahnya. Saudara Zantian, sejujurnya, jika saya, seorang jenius eonik, tidak mampu melakukannya, Anda pasti juga tidak dapat melakukan apapun saat itu. Tapi percayalah padaku, gerakan menyalakanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Zantian sangat tidak senang dengan komentar Guzun. Yakinlah, bahwa dia keluar dan kamu akan dapat melihat kartu tersembunyiku. Jangan lupa, kami berada di perahu yang sama sekarang dan menjadi lebih kuat karenanya. Kita harus bekerja sama, kata Guzun. Zantia memikirkan pilihannya sebelum berbicara, Guzun, aku percaya padamu tapi ada satu syarat. Saat kami menangkapnya, hidup atau mati, kami akan membawa kembali ke Soaring Immortal. Guzun perlahan berkata, saya tahu Anda ingin mengorek informasi dan artefak berharga darinya sehingga Anda ingin dia hidup. Apakah kamu tidak menyarankan juga? Zantian mencibir dengan percaya diri. Yang ditanggapi dengan santai oleh Guzun, saudara Zantian, itu adalah kata-kata yang kuat. Anda tidak hanya ingin memiliki status yang sama dengan saya, Anda bahkan ingin meraih segalanya untuk diri Anda sendiri. Guzun, kekuatanmu tidak dapat disangkal. Zantian tersenyum bangga, tapi jangan lupa, saya memiliki raksasa Soaring Immortal di belakang saya tidak sendirian. Meminjam kata-katamu, kekuatan kami bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Aku menyadarinya. Guzun tertawa bahak, saya mendengar bahwa putra Kaisar Abadi Rensian telah melarikan diri dari kurungan abadi, sepertinya cabangmu akan mampu mempertahankan hegemoni untuk waktu yang lama. Bagus kalau kamu sadar. Zantian tidak menyembunyikannya sama sekali, pangeran pemerintahan yang sebenarnya telah kembali. Anda harus memahami pentingnya balikan ini. Aku tahu, Guzun berkata, tapi jangan sampai. Kamu lupa, beberapa lelaki tua dari sekte kamu berteman dengan orang itu. Saya khawatir tidak mudah bagi cabang Anda untuk mengambil semua keputusan. Jika mereka mencoba menghentikan Anda, bagaimana Anda bisa memegang kendali? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekte kami bersatu, tidak ada yang akan mencoba menghentikan saya di generasi ini. Zantian berbicara dengan dingin, kamu tahu bahwa jika kelima cabang kita memiliki hati yang sama, kita tidak akan terkalahkan. Dengan itu, apakah kita cukup kuat untuk mengambil semua rampasan sekarang? Yah, jika kamu begitu percaya diri, aku tidak keberatan lagi. Saya setuju dengan syarat itu. Jika kami berhasil, tubuh itu akan menjadi milik Anda. Guzun tersenyum. Bagus, kalau begitu, itu kesepakatan.
Zantian memandang Gu Zun dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara tentang bagaimana cara membimbingnya keluar. Tidak sulit. Gu Zun menjawab, mulailah dengan Pearl City. Tusuk sarangnya dan lebah akan keluar. Anda hanya perlu melakukan ini pada saat itu. Petik 2. Setelah membuat rencana kerja, Zantian akhirnya pergi. Gu Zun menyaksikan kedatangannya dengan senyum tipis. Ye Jiushu muncul entah dari mana di sisinya dan bertanya, Tuan, akankah Soaring Immortal benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Ya, Gu Zun berkata, mereka masih menganggap penggeledahan paksa pada saat itu sebagai hal yang berputar-putar. Faksi muda mereka ambisius dan ingin menguasai dunia. Itu sebabnya mereka mengingkari sumpah dan kembali ke dunia setelah melakukan persiapan yang cukup. Mereka tidak akan berhenti demi siapapun. Ye Jiushu masih ragu, tetapi kartu terkuat mereka adalah generasi sebelumnya, jenderal lama para kaisar. Saya khawatir nenek moyang ini tidak akan setuju untuk melawan Yang Mulia. Gu Zun tersenyum menanggapi, para jenderal itu tahu siapa yang akan mereka hadapi tetapi mereka sekarang sudah tua. Para pangeran kerajaan telah kembali, hanya bertahan dari kurungan menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Senyumannya semakin lebar, Long Zantian hanyalah garda depan. Masih ada karakter di balik layar. Ketika dia mencari saat itu, begitu banyak orang di Soaring Immortal yang ketakutan dan bunuh diri dengan anak-anak berlarian ke penjara. Masalah kali ini pasti ada hubungannya dengan mereka dan ya, mereka ingin membalas dendam. Jika nenek moyang mencoba menghentikan mereka, akan terjadi pergulatan internal yang besar. Siapa yang tahu siapa yang akan menang tetapi bencana akan menimpa Soaring Immortal, mengakhiri sekte itu sepenuhnya. Bukankah itu kesempatan saya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini? Menangkap dia dan menghancurkan Soaring Immortal maka 9 dunia akan menjadi milikku. Ye Jiushu berhenti sejenak sebelum berbicara dengan lembut, Guru, tujuan hidup Anda bukanlah hegemoni. Benarkah? Gu Zun tersenyum santai. Jiushu menanggapi dengan serius, jika Anda ingin memerintah, Anda akan mengikuti Yang Mulia untuk menjadi seorang kaisar, tidak perlu menentangnya. Sebaliknya, Anda memilih tindakan yang berakhir dengan pemenjaraan Anda selama 3 generasi. Itu tidak hanya berlaku untuk 9 dunia karena itu berarti mengurangi pandangan ke depan dari pihak Anda. Kaisar tidak peduli dengan 9 dunia dan pandanganmu juga tidak dangkal. Jiushu, kamu tidak menghormati tuanmu. Ekspresi Gu Zun tegas menjadi. Jiushu dengan tenang membungkuk dan berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Guru, jika menurut Anda kata-kata saya tidak pantas, saya menerima hukuman apapun. Gu Zun memandangnya dan menjawab, kamu telah mengikutiku sepanjang hidupmu. Kamu tidak berhutang padaku, malah sebaliknya. Saya tidak menyesal mewariskan seni saya karena saya memiliki murid seperti Anda. Satu-satunya penyesalanku dalam penyesalanku adalah tidak mengalahkan Dark Crow. Di mataku, aku hanyalah seekor semut. Pandangan menjadi dingin saat ini, jika saya hanya seekor semut, biarlah, saya akan menunjukkan kepadanya bahwa seekor semut masih dapat membobol bendungan. Bahkan seekor semut pun bisa menjadi masalah baginya di masa depan. Dia hanya seorang manusia biasa namun dia bisa menguasai 9 langit dan 10 bumi selain melampaui kaisar abadi dan waktu. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Saya salah satu dari 10 jenius terhebat, saya hanya perlu waktu yang cukup untuk mencapai hal yang sama seperti dia. Gu Zun menunjukkan tekadnya dengan tajam. Ini adalah sikap yang sangat berbeda. Tuan, bakatmu tidak ada bandingannya. Jiushu berkata dengan penuh hormat, tetapi pencapaian yang mulia tidak ada batasannya dengan bakatnya. Itu karena dia memiliki hati Dao yang tak tergoyahkan, benteng logam paling berharga. Jiushu, kamu terdengar seperti dia ketika berbicara tentang hati Dao. Gu Zun tertawa ketika menjawab, hati Dao itu, saya hanya perlu waktu yang cukup dan saya juga bisa melakukan hal yang sama. Jiushu sedikit membuka mulut tetapi menahan diri agar tidak berbicara. Dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Apa? Gu Zun memandang murid kesayangannya dan berkata, saya tidak menyalahkan Anda jika Anda ingin mundur. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku, aku tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu adalah ayahku, Tuan. Jiushu dengan tenang menjawab, hanya saja terkadang, saya merasa menyia-nyiakan hidup Anda jika melawan Yang Mulia.
Dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu pada awalnya. Tidak dari awal. Guzun bercampur, jika itu bukan masalah, lalu mengapa dia menyembunyikan semuanya? Dia memiliki kitab suci fisika namun dia mengajarkanku hukum fisik seperti apa. Jika dia benar-benar ingin melatihku, mengapa dia malah mendidik Yin Tian menjadi kaisar? Dia tahu betul bahwa saya adalah kandidat yang lebih baik daripada Yin Tian tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Itu karena dia mengira aku memiliki sifat pengkhianat jadi dia selalu waspada terhadapku, tidak mengizinkanku mengambil satu langkah pun ke dalam perbendaharaannya. Baiklah, dia bisa terus berpikir bahwa saya akan menunjukkan kepadanya pengkhianatan, untuk menunjukkan kepadanya bahwa kehidupan tidak akan ditentukan oleh evaluasi pertama. Saya akan menentangnya, sesuai dengan kesan awalnya. Jiushu juga tidak memberikan tanggapan setelah mendengar ini. Dia menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak abadi lagi di generasi ini, salah satu dari kita akan mati sebelum akhir. Ini satu-satunya kesempatanku untuk merebutnya. Guzun merengut dan berkata, Tuan, saya tidak punya masalah jika Anda ingin melawan Yang Mulia. Namun, memimpin Soaring Immortal ke dalam sekte kami, hanya satu kesalahan langkah akan membuat semua rencana Anda menjadi kacau seperti membawa serigala ke rumah kami. Itu bisa membawa kutukan abadi di penindasan surga. Jiushu berpikir sebelum berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Jangan khawatir, hanya Long Zantian saja yang ingin bermain melawanku. Dia masih terlalu berpengalaman, jika bukan karena dukungannya dalam bayangan, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Kilatan menakutkan muncul di mata Guzun. Jiushu menjawab, tetapi ini akan mengubah sekte kami menjadi medan pertempuran, dan ini merupakan hasil yang benar-benar negatif. Ada medan perang di mana-mana di dunia ini. Guzun berkata, dalam generasi yang penting ini, tidak ada seorang pun yang boleh mempercayai dirinya sendiri kecuali mereka ingin bersembunyi selamanya, tidak pernah terwujud. Jika orang-orang melakukan hal itu di masa lalu, sekte kami tidak akan sesukses sekarang, yang telah berkuasa selama 3 generasi. Jiushu menjadi kaku lidah dan tidak bisa menjawab. Meskipun menjaga diri sendiri adalah kuncinya, hal ini tidak selalu memungkinkan. Guzun menjelaskan, kami memiliki otoritas di penindasan surga, memerintahkan dia akan membiarkan kami melakukan apa yang kami mau. Di matanya, Heaven Suppression adalah miliknya sendiri dan tidak akan membaginya dengan kita, tidak masalah apakah kita bersekutu dengan Soaring Immortal atau tidak, dia pada akhirnya akan membuat kita menghilang dari dunia ini. Jika kami tidak bisa bermain bagus, maka inilah saatnya bertarung untuk melihat siapa yang akan menjadi pemain terakhir yang bertahan. Semua orang pada akhirnya akan mati, bahkan kaisar pun tidak bisa lepas dari takdir. Jika aku kalah dan mati di dalamnya, itu sama sekali tidak diinginkan. Kaisar telah dibunuh olehnya, apalagi orang sepertiku. Namun, jika aku berhasil, maka aku akan menjadi seekor semut yang telah menggigit seekor naga sampai mati. Saya akan melampaui batas waktu, nama saya akan diabadikan. Guzun menampilkan senyuman damai seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Jiushu akhirnya bertanya, Guru, Anda telah bijaksana sepanjang hidup Anda, namun perhitungan yang mulia juga sempurna. Mohon maafkan kelancangan saya, tetapi saya rasa Anda tidak memiliki peluang bagus untuk mengalahkan yang mulia sama sekali. Jiushu akhirnya mengungkapkan pendapatnya selama ini dia simpan sendiri. Guzun memandangnya dan berkata, Jiushu, ada ketakutan di pikiranmu. Ini tidak cocok untuk hati Daomu. Jiushu dengan sungguh-sungguh berkata, ya, saya memang takut dengan nasib Anda, Guru. Saya tidak keberatan mati. Yang mulia hanya akan mengutuk dan membunuh saya. Ini juga bukan pertama kalinya aku menghadapi kematian, tidak terlalu menakutkan. Yang saya khawatirkan adalah jika Anda mengambil tindakan lagi, kekalahan akan mengakibatkan kematian. Yang mulia tidak akan membiarkan Anda di generasi ini. Guzun berpikir sejenak sebelum tertawa, benar, aku tahu dia akan membunuhku karena aku telah melakukan hal yang tak termaafkan dalam mengungkapkan koordinat Gua Iblis Abadi dan memimpin Takong ke sana. Bahkan kakak iparku tidak mau memaafkanku, apalagi dia. Dia tersenyum bebas tanpa ada tanda-tanda rasa bersalah. Tentu saja, saudara iparnya, dalam hal ini, adalah Raja Naga Hitam. Tapi, kata Ye Jiushu,
Guzun menyelanya dan menyerahkan, Jiushu, aku juga tidak takut mati karena aku lebih baik mati dibandingkan di penjara di mata laut. Itu adalah masa yang paling mendesak bagi saya. Hanya kakak ipar yang berpikir bahwa hidup masih lebih baik daripada mati. Dalam pikiranku, tidak ada rasa malu untuk mati demi keberadaan level Dark Crow. Kakak ipar hanya ingin aku hidup demi menepati janjinya dengan adikku, tapi itu membuatku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Guzun berkata dengan datar, aku sudah lama tak terkalahkan dengan talenta tiada taranya namun aku harus hidup di bawah bayang-bayang gagak hitam, bergantung pada hubungan Raja Naga Hitam di sana. Itu tidak ada bedanya dengan kematian. Dengan kekuatan dan Grand Daoku, aku pasti sudah menjadi kaisar sejak lama jika bukan karena Dark Crow. Saya akan berada di atas 9 langit untuk menjadi yang paling cemerlang di antara semuanya. Bahkan Guzun yang tenang pun merengut saat ini. Jiushu tidak berbicara karena dia tidak ingin menghakimi kegembiraan sendiri dalam masalah ini. Benar dan salah tidak masalah, dia akan berdiri bersama-sama. Dalam pemikirannya, bertanya-tanya seperti seorang ayah yang memberi kehidupan dan arah. Oleh karena itu, bahkan melawan master legendaris dan seluruh dunia, dia akan tetap memilih untuk mendukung nomor tersebut. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin melihat kegembiraan kehilangan semua menakutkannya sebelum akhirnya mati. Setelah mengalahkan Long Aotian, Li Qiye terus menjelajahi laut besar. Dia akhirnya mengingat seluruh momentum geografis tempat itu, setiap detail dan cabangnya. Pada akhirnya, di bawah momentum yang besar, Li Qiye menghubungkan seluruh area untuk memaksa kekuatan bumi. Dengan bantuan gadis berbaju kuning, dia mengambil langkah demi langkah dalam momentum ini. Agak menarik, dia berkata perlahan, pantas saja saya tidak menginstalnya sebelumnya. Jadi kalian semua meninggalkan segel ini di zaman kalian, tetapi karena perubahan dan perkembangan waktu, segel ini telah berubah sepenuhnya. Keturunan masa depan tidak dapat melihat detail kecil ini. Bagaimana kamu bisa membayangkan zaman kita? Kami adalah yang paling cemerlang. Dia berkata dengan sombong karena dia sangat bangga dengan masa keemasannya. Baiklah, tidak perlu menyanjung dirimu sendiri. Li Qiye memotongnya, aku mengetahui zamanmu, suatu zaman yang menakjubkan, namun alasan mengapa misteri di tempat ini bisa diwariskan tidak ada dengan kekuatan zamanmu. Itu karena tempat ini dikurangi oleh surga yang tinggi, kelompokmu hanya menambahkan sedikit ke dalamnya. Dia bukannya tidak senang dengan evaluasi ini dan terlintas, kamu tidak hidup di zaman kita sehingga kamu tidak akan tahu betapa luar biasa hal itu, jika kamu ada di sana, kamu akan takut konyol. Mungkin kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berarti di sana. Jika zaman Arktruth Anda membelah yang Anda katakan, maka ia seharusnya cukup beruntung untuk bertahan sampai sekarang daripada menghilang di sungai waktu. Li Qiye tidak tertarik dan membalas sambil tersenyum, zamanmu tidak berbeda dengan zaman lainnya, termasuk zaman kita saat ini. Satu-satunya perbedaan besar adalah metode budidayanya. Apa yang kamu tahu? Kita pernah berada di puncak segala usia. Pakar kami pada masa itu berada di luar imajinasi Anda, begitu pula dengan metode inovatif kami. Gadis itu langsung membual. Benarkah begitu? Lalu kenapa hilang? Mengapa tidak ada yang diwariskan termasuk metode inovatif Anda yang luar biasa? Dia dengan santai berkata, Anda, gadis itu menjadi kesal sangat dan dengan marah berkata, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya menghadap dunia ini di ujung jalan, kamu tidak tahu perubahan buruk yang akan terjadi di masa depan. Li Qiye terkekeh, tidak, kamu salah. Aku sadar sepenuhnya, bahkan lebih sadar darimu. Jangan lupa, saya adalah seseorang yang kembali hidup-hidup dari lokasi itu. Karena ilmu ini, saya ingin berjuang lagi untuk mengakhiri semuanya di generasi ini. Dengan itu, dia menatap lurus ke arahnya dan bertanya, saya berani melakukan upaya lain dalam pertempuran terakhir, tetapi Anda, jika Anda hidup kembali, apakah Anda berani bertarung lagi? Atau lebih tepatnya, jika setiap zamanmu memiliki peluang lain, apakah kalian semua berani menghadapinya sekali lagi? Gadis itu berpikir dengan tenang. Pada awalnya, dia hanya bersenang-senang bersamanya. Lagi pula, setelah sekian lama terjebak dalam kain, mulut bisa jadi sangat menyenangkan. Namun kini, dia mengangkat topik yang berat. Gadis berbaju itu menyendiri untuk waktu yang lama sebelum menjawab, bukan hanya kami yang gagal.
Saya tahu, begitu banyak orang di masa lalu yang telah mencoba dengan usaha dan tekad yang besar. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Li Qiye tidak menggodanya kali ini, hanya menganggukkan kepalanya. Jalan ini dipenuhi tulang belulang dan terlalu banyak orang mati yang tidak bisa dihitung. Dia menambahkan, apakah seseorang bisa lolos dari kematian tanpa mengambil jalan ini? Li Qiye terkekeh, apakah sudah cukup banyak orang yang meninggal selama berabad-abad? Mungkin, orang-orang menjalani kehidupan yang berbeda tetapi hasil akhirnya akan selalu sama, kembali ke bumi sebagai tulang belulang. Kaisar abadi dan karakter yang tak terpecahkan, tidak peduli siapa Anda, kematian akan datang. Bahkan menguasai suatu zaman pun tidak bisa menghindari hal ini. Dia berkata dengan nada emosi. Tetapi bagaimana jika mustahil untuk lolos dari kematian? Dunia ini masih cukup indah. Mengetahui bahwa kematian sudah dekat, seseorang harus tetap berjuang sampai akhir untuk melihat mengapa perjalanan hidup begitu cerah. Setelah setiap era keemasan, semakin banyak orang bijak yang membuka jalan. Dia mengakhirinya dengan komentar penuh tekad dan penerimaan. Tapi kamu pikir kamu sendiri yang bisa berjuang sampai akhir. Dia tidak dapat menahan diri untuk menuangkan air dingin ke atas kepalanya. Beberapa orang menggunakan kekuatan seluruh dunia, hanya untuk menjadi abu. Tapi kamu sendirian. Kesuksesan tidak mungkin terjadi. Aku akan melakukannya karena aku Li Qiye. Itu sebabnya aku akan mencapainya. Dia berkata sambil tersenyum. Delusi keagungan. Dia berkata dengan dingin, di antara zaman itu ada orang-orang seperti Anda yang telah menghabiskan waktu beberapa generasi, mencari metode. Pada akhirnya, tidak ada yang berarti apapun. Kenapa kamu begitu percaya diri? Karena aku Li Qiye. Dia dengan santai kembalinya. Gadis itu tidak bisa berkata apa-apa. Kata, egois, saja tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Suara membaik. Semuanya hilang di tempat dia berdiri bersamanya. Area spasial di sini tiba-tiba tenggelam ke bawah. Ketika Li Qiye bisa melihat lagi, dia sedang berdiri di area yang mempesona, sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Ada kristal berkilauan di mana-mana dengan berbagai warna dalam bentuk pilar. Namun, mereka bukan kristal dan tampak hidup dan bernapas. Semacam cairan juga menetes dari mereka. Cairan ini bersinar dengan cahaya yang aneh dan memikat. Manik-manik cair itu jatuh ke tanah dan berkumpul menjadi aliran-aliran kecil yang menyatu membentuk kesatuan udara dalam lekukan di tanah. Li Qiye berdiri di dekat wadah air ini dan membayangkan nyata seolah-olah ini hanya mimpi karena airnya berkilau dan menembus cahaya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Botol batu giok ada di atasnya menampung udara. Itu tua, anggun, dan memiliki kelembutan. Rupanya diukir dari batu giok yang sama cacat tanpa apapun. Ia tidak tenggelam meski berada di permukaan udara. Anehnya, air justru menetes ke atas botol sebelum menetes ke dalam. Rupanya ini adalah aliran alami dari sungai-sungai kecil. Pemandangan aneh terjadi di sini seolah-olah itu normal. Li Qiye melihat semuanya dan berkata, membersihkan kristal duniawi. Jadi kamu di sini bukan untuk mendapatkan harta karun, hanya untuk menggunakan kristal ini untuk mereformasi tubuhmu. Kamu tahu tentang itu? Gadis itu terkejut. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, tidak banyak item yang saya tidak tahu. Kristal pembersihan temporal memang kuno, dikabarkan merupakan jenis batu pada saat penciptaan dunia, juga sangat langka. Itu terbentuk di lokasi terdalam dari Vena utama. Orang tidak akan bisa mengetahui keberadaannya, apalagi menggalinya. Dia kemudian melihat sekeliling ke dinding dan berkata, seluruh tempat ini terbentuk secara alami, belum pernah diukir sebelumnya. Yang lebih penting lagi, ia telah terputus dari lingkungan temporal biasa dan sekarang sepenuhnya independen di dunia yang berbeda. Sangat tepat untuk menyebut tempat ini sebagai cleansing temporal sphere. Dengan itu, dia memperlihatkan potongan kain itu lagi, jadi ini yang telah kalian semua lakukan. Meski kamu tidak mengubah tempat ini sama sekali, kamu tetap mengunci ruang dan waktunya. Hal ini memungkinkannya untuk mandiri entah berapa tahun. Tidak peduli bagaimana dunia berubah dan berapa zaman yang datang dan pergi, tempat ini tetap ada. Kamu tahu banyak. Gadis itu merengut setelah Li Qiye mengungkapkan metode mereka. Jadi ini adalah langkah pertama kemunculanmu kembali ke dunia. Meskipun musibahmu telah berlalu, kamu masih perlu menciptakan kembali dan membersihkan sebelum keluar dari kain itu. Dia tersenyum pada gadis itu.
Benar, untuk bisa meninggalkan kain ini, aku membutuhkan banyak waktu dan kristal yang sangat murni. Itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu. Dia berkata dengan dingin. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah botol terapung dan berkata, botol ini luar biasa. Itu pasti dibuat secara pribadi oleh Master Top dari zaman Anda. Itu bisa menyerap esensi di sini dan menghilangkan kotoran apapun, hal terbaik untuk pembersihan. Dia kemudian melihat ke dalam wadah udara, menurut catatan, dibutuhkan 10.000 tahun bagi kristal untuk membuat satu butiran cairan. Ada cukup cairan di sini untuk dijadikan kolam, semua cairan ini kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan botol, hanya cairan paling murni yang disimpan di dalamnya. Ini jelas merupakan bahan utama. Cairan di sini dapat mengumumkan segala sesuatu di dunia ini, kegelapan, kekuatan, kutukan, dan kekotoran. Dia berkata perlahan. Aku akan bisa meninggalkan kain ini lebih cepat setelah menghilangkan kutukanku. Itu akan menjadi hal yang baik bagimu. Dia berkata, itu benar, aku tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk ini. Dia menjawab, namun, saya sedikit terkejut. Apa masa lalumu, siapa yang cukup membencimu hingga menggunakan metode ini untuk memenjarakanmu, tidak pernah membiarkanmu melihat matahari lagi untuk selama-lamanya. Menurutku, keadaanmu saat ini bukan karena surga yang jahat. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang hambar. Tapi, karakter menentang surga mana yang membuatmu menjadi titik tinta di kain ini? Bukan urusanmu. Dia tidak suka membicarakan masa lalu. Gadis itu memang berasal dari zaman kuno. Dia dulunya tidak terpecahkan tetapi dikutuk oleh orang lain dan terjebak di dalam kain kuning. Terlebih lagi kutukan ini berlangsung selama-lamanya. Meskipun dia disegel selama bertahun-tahun, kutukan di sini masih cukup untuk merusak area di sekitarnya. Hal itu pada akhirnya menyebabkan kehancuran sekolah dewa. Orang hanya bisa membayangkan betapa buruknya orang yang melakukan ini padanya saat itu, selain kebenciannya yang mendalam terhadapnya. Ini sebenarnya bukan urusanku. Dia mengangkat bahu sebagai jawaban, tetapi semuanya telah berubah menjadi abu. Bahkan jika kamu mempunyai keinginan yang dalam untuk membalas dendam, kamu tidak dapat melaksanakannya lagi. Dia menjawab, dia benar, zaman mereka sudah tidak ada lagi. Itu telah menghilang ke dalam sungai waktu. Semua kebencian di masa lalu telah hilang sekarang. Orang itu sudah lama meninggal, tidak ada cara dia membalas dendam. Masukkan aku ke dalam botol untuk pemurnian. Dia berkata dengan dingin. Li Qiye terkekeh, terserah kamu. Saya harap Anda dapat segera keluar dengan tubuh baru. Jadi aku bisa bekerja untukmu, kan? Dia merengut. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Dia tersenyum dan berkata, tidakkah kamu mengatakan metode pemukulanmu sangat luar biasa? Setelah Anda menciptakan kembali tubuh Anda, saya ingin memperluas wawasan saya. Bersambung.